Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya mahasiswi dari Universitas El Heriah Cilegon. Saya di sini akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Strategi Pengembangan Sosial Emosional Anak Melalui Bermain Engklek. Dalam mata kuliah Strategi Pengembangan Sosial Emosional dan dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari bermain engklek itu. Yang kedua, tujuannya apa sih bermain engklek bagi perkembangan sosial emosional anak. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan dari bermain engklek tersebut. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah dari untuk bermain engklek tersebut. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kita membahas tentang pengertian bermain engklek. Apa sih pengertian dari permainan engklek itu? Permainan engklek adalah permainan tradisional yang mampu meningkatkan motorik kasar anak usia dini. Namun di sini ada modifikasi permainan, yaitu menambahkan atau pengenalan emosi pada anak usia dini, sehingga tidak hanya motorik kasar yang ditingkatkan, ada juga pengenalan serta sosial pada anak usia dini. Lalu tujuan dari bermain engklek itu sendiri yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama. Dalam permainan ini, anak-anak dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, mengasah keterampilan dalam menyesuaikan diri. Terjadinya proses penyesuaian diri yang dimulai pada saat pembentukan kelompok. Jadi, anak-anak akan belajar menyesuaikan diri dengan temannya. Yang ketiga, mengasah keterampilan anak dalam berinteraksi. Selain itu juga berkomunikasinya, bekerja samanya di situ juga dilatih ya. Yang keempat, keterampilan untuk mengontrol dirinya. Jadi anak-anak bisa mengontrol dirinya untuk menjadi lebih sabar, tidak boleh emosi. Yang selanjutnya, mengasah keterampilan berempati, ikut merasakan senang, ikut merasakan. Jadi kalau ada temennya yang sudah berhasil duluan, maka akan senang gitu. Yang keenam, meningkatkan keterampilan dan menaati aturan atau disiplin. Jadi anak-anak di dalam bermain engklek itu mereka harus bersabar menunggu. Jadi tidak boleh main rebut. Jadi harus mereka menunggu giliran, menunggu temannya benar-benar selesai bermain. Yang ketujuh, dapat meningkatkan keterampilan dalam menghargai orang lain. Jadi anak-anak belajar untuk menghargai orang lain. Itu adalah tujuan dari permainan engklek tersebut. Yang selanjutnya, apa sih manfaatnya? Manfaat bermain engklek bagi anak. Yang pertama, melatih kesabaran, melatih bekerja sama anak dengan baik, melatih berkomunikasi dan berinteraksi dengan temannya, belajar untuk menunggu giliran, belajar menaati aturan, menyelesaikan masalah dengan baik, mengembangkan kreativitas anak. Ya, itu adalah manfaat, sebagian kecil manfaatnya. Bahkan sebenarnya lebih banyak lagi ya. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan bermain engklek tersebut. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya yang pertama itu anak-anak dilatih atau melatih kelincahan dan ketangkasan anak dalam bermain. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Terus anak belajar menyusun strategi nih, bagaimana ya supaya saya tidak kalah. Jadi di situ anak belajar berpikir menyusun strategi sederhana. Terus yang selanjutnya, anak dapat melepaskan emosi. Jadi anak-anak tidak boleh tuh maksudnya emosi sama temennya. Jadi harus sabar dan melatih belajar berkelompok, karena di sini permainannya itu berkelompok ya, biasanya 2 orang atau 3 orang, tapi sendiri juga bisa. Terus kekurangannya apa dari bermain engklek ini? Kekurangannya di sini
Anak-anak biasanya ada anak yang belum bisa sabar, jadi bosan kalau temennya, lawannya itu mungkin sudah mahir belajarnya, dan mereka tuh bosen pengen cepat-cepat main gitu. Yang kedua, anak-anak zaman sekarang itu kurang berminat bermain engklek, karena mereka tuh lebih banyaknya sekarang itu berinteraksinya dengan gadget, yang anak-anak tuh cepat merasa bosan terus dan kelelahan mungkin ya. Jadi anak-anak tuh udahlah capek gitu, karena mereka tuh terbiasanya sekarang itu pegangnya gadget. Yang selanjutnya langkahnya ini kalau bermain engklek, yang pertama itu kita harus menggambar engkleknya itu bisa di tanah, bisa di lantai, atau juga ada yang sudah jadi ya, sudah ada biasanya, atau ada yang sudah dibikinin sama mamahnya atau sama bu guru, itu di spanduk, di bekas spanduk itu digambar dulu bidangnya. Terus yang selanjutnya, setiap pemain harus memiliki gaco kalau orang sini tuh manggilnya gaco. Jadi setiap anak yang main itu mereka pegang gaco masing-masing. Yang ketiga itu, setelah mereka punya gaco, mereka melakukan home pimpa, jadi untuk menentukan siapa dulu yang main, regu A atau regu B dulu. Kemudian yang main pertama itu melemparkan ke kotak pertama, lalu sampai selanjutnya apabila ada anak yang menginjak garis, maka dinyatakan itu kalah atau berhenti permainannya sampai situ. Terus tidak boleh menginjak wilayah pemain lain. Umpamanya kita sudah dapat bintang, maka itu tidak boleh diinjak oleh pemain lain. Mungkin itu sih langkah-langkahnya, dan sedikit pengetahuan ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.